Mata air yang bening adalah kesejukan yang mengundang banyak orang untuk mendatanginya. Seperti Danau Asmara Nadia Vega yang begitu menyita banyak perhatian lawan jenisnya yang ingin berlama-lama di sana. Namun si jelita Nadia justru tak kuasa memberi janji. Kalau ingetnya sih yang deketin itu udah mulai dari sinetron aku yang pertama, udah mulai dikasih bunga apa gitu. Tapi kan aku yang temenan aja aku nggak berani sama sembarang orang, kecuali sama yang gigih banget gitu, yang deketin aku berbulan-bulan. Sampai akhirnya ada dulu aku punya temen deket, sahabat lah cewek gitu. Pas aku dikenalin sama temennya dia, jadi model video klip aku juga waktu itu. Akhirnya ceritanya suka-sukaan lah, ditembak lah. Tapi aku sukanya sama mantan pacar pertama aku itu, dia nembak setiap hari dalam waktu 9 bulan. Jadi gigih gitu kan. Banyak banget. Cuma kayak gimana ya, dia nggak tahu, saya tipenya dia susah juga sih dijelasinnya. Jadi bener-bener memilih enggak, dia gampang jatuh cinta sama orang. Cuma nggak gampang, ngerti nggak sih maksudnya? Siapa pula yang menyangka jika Nadia pernah porak-poranda dilanda cinta. Sebuah kisah di era pubertas di mana Nadia begitu merasa kehilangan saat pria yang disukainya berlalu bersama kelebat Bayu. Iya, karena kan dulu tuh pengennya udahlah sekali aja pacaran udah gitu langsung nikah. Jadi mau pacarnya nakal gimana sama siapa gitu. Gak sedih sih, berantem mau putus berapa kali. Tapi aku mikirnya tuh ya udah kalau udah seumur hidup itu aja gitu. Terus pacaran pertama putus, sedihnya kayak dunia mau kiamat gitu. Yang kedua itu sempat jadi kayak sorotan gitu kan, jadinya juga aku ngerasa nggak nyaman juga gitu. Pas pisahnya juga sedih banget gitu, sedih sampai ya itu jadi nggak percaya lagi sama orang-orang, kayak semakin lama tuh semakin menutup diri gitulah. Di dalam dirinya dia pengen banget lepaskan, dia kan udah gede, dia pasti pengen banget yang namanya keliling dunia bareng seseorang yang dia cintai selain keluarganya kan. Mempunyai kehidupan yang baru, menjelajahi dunia yang baru itu kan pasti pengen, ya kan. Ya cuma ya itu semuanya terserah dia. Nggak ada satupun yang menghalangi langkah dia untuk segera menikah, itu semuanya terserah dia. Nadia tetaplah wanita biasa yang pernah menyusun impian tentang cinta dan kriteria pria buatnya. Apalagi di saat popularitas menerbangkannya begitu tinggi, maka ada logika dan keinginan untuk mencari pria yang sempurna. Namun adakah pria sempurna di dunia ini? Kalau sekarang malah lebih realistis gitu ya. Tadinya cinta, tadinya aku pikir itu loyalty lah sama komunikasi gitu kali ya. Sekarang ngeliatnya lebih realistis gitu. Terus as long as bikin kita happy aja lah. Yang penting di hidup yang pendek ini pengennya bahagia. Kalau misalnya nemuin orang yang bisa bikin bahagia dan dia bahagia sama kita, itu mungkin orangnya gitu. Wanita dan usia bagai kelopak bunga yang merindukan dicumbu sengat kumbang sebelum putik berseri. Nadia pun pernah berhasrat menikah muda, namun semua itu pupus manakala belumlah ada pria yang bisa menggetarkan hatinya. Terus dulu tadinya pengen nikah umur 19 tahun karena pengen anaknya gitu sama-sama. Aku nggak terlalu tua, aku masih bisa ngikutin dia gimana gitu perkembangannya. Tapi sekarang aku kayak ngerasa aku nggak pengen nikah karena buru-buru diburu-buru umur, atau nikah karena targetnya harus ayo umur 24 harus nikah gitu. Enggak, jadi nunggu sampai waktu yang tepat. Aku ngerasa ketemu orang yang tepat, bener-bener in love, each other in love gitu, baru nikah. Kalau dulu sih tante pengen lah ya Nadia menikah, tapi antara ingin dan gak rela gitu ya. Lihat, aduh ini bayiku kalau menikah kayak apa ini. Tapi tante percaya kan,
bahwa jodoh semua, ajal semua ada di tangan Tuhan. Melbourne bukan hanya memberi ilmu dan kepandaian buat Nadia, karena dari sana pula takdir cintanya tertambat pada seorang pria. Dia adalah seorang animator yang begitu Nadia kagumi. Oh iya, ini baru pertama kalinya aku merasa bahagia gitu. Ada namanya lagi deket sama Yorik. Dia itu idola aku tadinya. Jadi di waktu aku di Melbourne, guru aku tuh selalu kasih lihat aku hasil-hasil karya yang terbaik kan, kayak student terbaik di dunia animasi atau dunia matte painting gitu-gitu. Dan itu karya-karyanya dia, tapi aku tadinya nggak tahu itu tuh siapa, tapi aku selalu familiar sama hasil-hasil karyanya dia. Cuma dia benar-benar tipe wanita pencinta yang sangat setia dan benar-benar baik. Jadi beruntunglah bagi para lelaki yang bisa memiliki hatinya dia. Ya cuman kalau sama yang ini sekarang, Tante melihat banyak sekali mereka persamaannya, dan yang Nadia harapkan dari seorang pasangan itu hampir semuanya ada gitu ya. Walaupun ada beberapa hal mungkin yang tidak berkenan, itu sudah tertutupi dengan yang Nadia mau. Cuman kembali lagi kita nggak tahu jodoh atau tidak kan. Yang penting selama ini Tante melihat mereka berhubungan secara positif dan dampak positif untuk Nadia, dan sebaliknya ada gitu. Perburuan cinta Nadia tidaklah mudah. Sang idola yang kreasinya mengguncang hati, ia dekati hingga ke Amsterdam, juga Amerika dan Singapura. Rasanya tiada lelah Nadia menjemput impian asmara dahananya itu. Danau bening itu akhirnya membawa impian hati ke tepiannya. Dialah pria yang karya-karyanya dikagumi Nadia dan mempersembahkan cinta buatnya. Rasanya seperti mimpi, tapi begitulah Tuhan mengatur kisahnya. Terus tiba-tiba waktu aku lagi ke Amsterdam, aku ke salah satu workshop animasi, workshop film, visual effects segala macam, dan salah satu pembicaranya itu dia. Waktu pas dia bicara terus kasih lihat hasil-hasil karyanya dia, aku kaget banget. Aku bilang, ya ampun, ini tuh adalah artis animator idola aku banget gitu, yang hasil-hasil karyanya dia tuh semua inspirasi aku gitu. Ternyata dia orangnya enak banget, dan nggak tahu shocking gimana dia malah suka banget sama aku, terus malah ngajakin aku ketemuan kedua kali, ketiga kali langsung. And he seems like in love with me so much gitu. Terus he makes me happy, like, so happy gitu kan. Ini baru pertama kalinya ngelihat ada orang suka sama aku dan menghargai apa yang aku punya, kekurangan aku so much gitu, yang kayak udah nggak apa-apa, selalu bikin aku jadi positif, jadi apa gitu. Jadi semenjak kenal dia tuh hidup aku jadi lebih bahagia, terus lebih positif lah. Lebih dari aku cinta diri aku sendiri, aku nggak akan pikirin diri aku sendiri, nggak akan nyawa aku pun akan aku kasih gitu lah buat mama sama papa.